Sahabat Inspirator. Semangat bangkit. Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar sahabat Inspirator? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga hari ini kita tetap bahagia, kita tetap sadar siapa diri sejati kita, dan kita masih bisa menghirup udara segar hari ini yang semuanya adalah esensinya ada pesan semesta agar kita itu tetap sadar dalam menjalani hidup ini. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita bersyukur dengan melapaskan hamdalah alhamdulillah, karena sampai detik ini kita masih bisa ketemu meskipun lewat media sosial seperti ini kita masih bisa menghirup udara segar, mata kita masih berfungsi dengan baik, kita masih bisa melihat secara fisik ataupun secara emosional cara kita memandang kita masih bisa mendengar dengan baik melalui telinga kita. Nah, ini semua terjadi karena masih adanya ruh Allah di dalam tubuh ini, di dalam diri ini sehingga tubuh ini ataupun organ tubuh yang lain yang ada di tubuh ini masih berfungsi untuk memanifestasikan Rahman Rahimnya Allah terhadap semesta ini. Karena itu dengan kesadaran ini, mari sama-sama kita menyadari bahwa kita hidup sebenarnya adalah sekarang, saat ini, di sini. Dan semoga dengan kesadaran ini hidup kita tetap terjaga dengan baik, hidup kita tetap bisa bahagia, berserah diri secara utuh kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Dan semoga perjalanan hidup kita ini dengan kesadaran tertinggi sesuai dengan kehendak Sang Semesta, dan tentunya dengan kesadaran dan perjalanan hidup kita ini tentunya juga bisa sinkron, baik keinginan kita, harapan kita sinkron dengan semesta. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, para sahabat, di dalam perjalanan hidup ini tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah kita lalui apakah itu perjalanan hidup baik secara individu ataupun berkelompok yang semuanya itu ada pembelajaran di dalamnya. Nah, kalau kita menyadarin itu semua, terkadang kita masih ada konflik baik konflik terhadap diri sendiri ataupun terhadap kelompok sosial lainnya. Nah, itu hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Esensinya adalah semua itu adalah proses perjalanan kita menuju kesadaran. Nah, kembali saya mau membahas tentang kesadaran karena ini sangat menarik menurut saya, karena bicara kesadaran itu sesuatu hal yang tidak mudah karena biasa sadar itu belum tentu menuju kepada kesadaran untuk mengenal diri sejati.
karena bisa jadi kesadaran itu juga esensinya masih menuju kepada ego, ya, sadar dengan kemauan kita, tapi bukan kemauan sang semesta. Kadang seperti itu, ya. Ya misalnya sadar bahasanya hidup ini ya harus berubah, misalnya seperti itu ya, karena mungkin ada masalah, gitu kan. Sementara kita masih menganggap hidup ini penuh dengan masalah, ya. Sadar hidup itu banyak masalah, kamu harus selesaikan. Nah, kan mungkin sering dengar kata-kata seperti ini ya, hidup ini adalah tempatnya masalah, kita harus sadar itu. Nah, itu sebenarnya bukan kesadaran, justru itu ya sebuah ego, ya kan. Karena kalau kita bicara kesadaran ya, statement-statement yang menganggap itu masalah, apapun itu persoalannya dianggap masalah, itu kan hanya pikiran, ya, pemikiran yang kita anggap persoalan itu tidak bisa diselesaikan sehingga kita anggap masalah, dan itu juga sesuatu yang nggak kita sukai, maka kita anggap masalah. Nah, jujur, coba kalau sesuatu itu yang kita sukai, kan kita nggak anggap itu masalah, ya kan, kita happy-happy saja kan melihatnya kan. Nah, artinya kan ada ego yang muncul ketika kita menyikapin hal itu. Nah, jadi ya belum kesadaran itu namanya kan, gitu kan. Nah, jadi sangat sangat halus untuk menangkap sebuah pemahaman kesadaran tadi. Karena ya kalau sering saya sampaikan, bicara kesadaran, kita ini harus kembali kepada ruang kosong, ya, atau nol. Yang ya kalau kita lihat sekarang kita berada di mana? Kita ini kan berada di ruang kosong. Kenapa saya bilang berada di ruang kosong? Kita harus sadar itu. Dimanapun kita berada saat ini, kan kita berada di ruang kosong. Kan lebih banyak ruang kosong ketimbang ya keberadaan material ya, diri kita ataupun material lain yang ada di sekitar kita. Kan lebih banyak ruang kosong, ya kan. Nah, di ruang kosong ini yang ada apa? Kan udara. Nah, ketika kita menghirup nafas lalu kita keluarkan, kan kembali ke ruangan kosong ini. Nah, pas kita tarik nafas, kan masuk ke dalam diri kita, bukan ke dalam diri kita, itu ruang kosong. Nah, kalau kita tarik secara garis besar ya, bahkan tata surya yang ada di semesta ini, bumi ini contohnya, berada nggak di ruang kosong? Lebih besar mana ruang kosong ketimbang bumi ini? Nah, itu semua maksudnya apa? Kan begitu? Apa itu maksudnya semua kalau kita mau berbicara kesadaran? Nah, artinya ketika kita mampu ya mewujudkan dengan hidup ya dengan kosong tadi, mau sesuatu itu baik, mau sesuatu itu buruk yang hadir, kan no problem, kan nggak ada persoalan, kan nggak ada masalah. Karena kita yang mengklaim ya, mengakuisisi bahwa hidup ini masalah itu bisa berkembang, kan gitu kan. Bisa masalah keuangan, bisa masalah rumah tangga, bisa masalah anak, bisa masalah pekerjaan. Nah, itu semua kita sebut masalah. Kan kita semua yang nama-nama itu, kita yang mengidentitaskan itu, kita yang mengistilahkan itu. Kenapa? Keuangan kita anggap masalah karena uang yang kita miliki tidak sesuai mau kita. Tambah lagi misalnya kita memiliki beban hutang misalnya kan. Nah, kan jadi masalah kan, karena kita tidak memiliki uang cukup untuk membayar hutang misalnya. Padahal pas kita mau hutang, mau siapa? Kan mau kita. Kalau ditanya kan kita bukan mau mencari masalah gitu kan. Tapi kan kita tidak mampu membayarnya, kan menjadi masalah. Gitu kan. Nah, padahal ketika kita tidak mampu membayar dan si peminjam meminta, ya itu risiko, dan membayarnya menjadi tanggung jawab kita karena kita sudah meminjamnya kan. Jadi ketika kita tidak mampu, ya risikonya jadi tangki. Tapi apa ketika seseorang menagih dan kita tidak mampu, belum mampu lah katakan ya, belum mampu membayarnya, kan itu realitanya kalau kita memang belum mampu. Tapi kan itu bukan sesuatu masalah sebenarnya.
Tapi kita anggap masalah, kenapa? Ada beban moral di situ kan, rasa malu karena bisa jadi dituduh jadi penipu, bohong, ingkar janji. Itu kan menjadi beban. Nah, beban itu di mana? Di perasaan. Kan begitu kan? Padahal kalau kita bicara kesadaran, kamu itu bukan perasaan itu, tapi kamu harus sadar bahwa perasaan itu ada. Kan begitu sebenarnya. Apalagi masalah persoalan rumah tangga. Nah, kamu anggap masalah apa? Ya bisa jadi kamu pingin pasanganmu pingin seperti maumu, tapi tidak bisa. Nah, kamu anggap masalah. Kan begitu. Kamu anggap, kamu jadikanlah itu masalah karena pasanganmu tidak bisa menjadi seperti yang kamu mau. Padahal yang namanya pasangan itu kan pasti beda. Ya contoh lah, kan kakimu kan kanan kiri, kan nggak mungkin kaki kananmu kamu minta untuk menjadi kaki kiri supaya seperti kiri, kan tidak mungkin. Nah, jadi punya fungsinya masing-masing, punya perannya masing-masing. Dan perbedaan itu tetap tujuannya sama, dan justru perbedaan itu indah. Dan hidup itu memang harus berbeda, nggak mungkin sama, kan gitu kan? Itu logisnya. Ya kalau sama, hidup ini macam mana? Contoh, kakimu kanan dua, kan bagaimana kamu berjalan? Atau pasanganmu sejenis, kan nggak mungkin kamu punya turunan. Kan itu aja logikanya, kan gitu kan? Jadi ya itu pasti terjadi, gitu kan? Jadi kenapa kita menganggap masalah ketika pasangan itu tidak bisa seperti mau kita, ya karena ego, kan begitu. Begitu juga dengan masalah anak ini, ya karena anak mungkin tidak seperti kemaumu, gitu kan. Bisa aja kamu pingin mau anaknya seperti soleh itu cara pandangmu mungkin ya yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi anakmu tidak, misalnya gitu kan. Tapi anakmu pintar gitu kan, bisa berkarya kan gitu kan, bisa suka menolong orang, tapi kamu anggap itu nggak soleh, karena soleh itu ya mungkin ya rajin ibadah aja, mungkin cara pandangmu seperti itu. Bukan itu ego. Nah, jadi kalau dia rajin menolong orang, pintar, itu nggak kamu anggap soleh gitu. Karena kan lucu gitu ya ketika kita berpandangan seperti itu. Jadi semua esensinya apa? Ego. Itulah salah satu contoh ataupun bukti kita belum mengenal siapa diri sejatimu yang sebenarnya. Bahkan jika kamu muslim, syahadat itu belum menjadi realitas. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah, kan aku bersaksi. Siapa rumahnya kita saksikan? Kan tiada ilah ya, kecuali Allah. Benarkah memang sudah menyaksikan Allah? Atau yang kita saksikan sebenarnya ego tadi? Itu yang kita tuhankan di dalam kehidupan kita. Jadi ya coba kita mulai menyadari hal ini, pelan-pelan belajar tentang kesadaran, ya, bahwa kita sadar berawal dari mengkondisikan kosong, nol, karena sejatinya kan kita bukan apa-apa, kita juga bukan siapa-siapa, kan begitu. Kalau ditanya dulu kita ini siapa, belum punya nama, belum jadi apa-apa. Kita ini kan hanya, kalau kita bicara secara fisik, asal mulanya kan hanya sepercikan air, ya kan, yang keluar dari tubuh ayah kita masing-masing, yang esensinya adalah Rahman, yang ditampung oleh ibu, yang esensinya Rahim. Bukankah seperti itu? Maka kan gabungan dari Rahman Rahim kita tercipta, hasil karya Rahman Rahim. Kenapa begitu kita lahir Rahman Rahim kita ini tidak ada? Oke lah kalau tidak terima dengan tidak ada, kurang kan gitu kan. Kenapa kita sikit-sikit marah? Kenapa kita sikit tidak terima? Kenapa kita sikit-sikit terbebani? Sehingga ketika kita anggap tadi punya masalah, kan kita zolim terhadap diri ini kan. Kita beban, kita akuisisi beban segala persoalan tadi, sehingga apa? Tidak bahagia hidup ini. Padahal esensinya hidup ini kan harus bahagia tanpa syarat. Seharusnya kita tetap harus bisa memanifestasikan Rahman Rahim, karena kita tercipta dari Rahman Rahimnya Allah lewat peran ayah dan ibu. Bukan seperti itu? Nah inilah ya, kembali ke kesadaran. Maka kosongkanlah dirimu,
Jadi data-data yang berkaitan dengan baik ataupun buruk ya kita kosongkan dulu. Karena sejatinya dari awal kita belum memiliki data apapun, yaitu apa? Kosong. Kan bahagia. Ya kan? Tahu kita dulu kan begitu lahir nangis kan gitu kan. Kita tidak tahu yang namanya uang, kita tidak tahu yang namanya masalah. Bahkan kita belum bisa bicara kan gitu kan. Tapi kita di situ, itulah kenapa bayi yang lahir itu fitrah, karena nol. Nah, jadi ketika kamu saat ini ditimpa, katakanlah ditimpa musibah, menurut kamu musibah ya, jatuh sejatuh-jatuhnya, kan sebenarnya itu sedang diarahkan kepada dari Allah kepadamu untuk menuju kesadaran. Kamu dikosongkan, tapi karena kamu nggak sadar, kamu nggak nerima itu, kamu menolaknya, seolah-olah aduh musibah ini berat sekali. Padahal kan kamu sedang diarahkan kepada titik nol, dikosongkan. Karena mungkin sebelumnya kamu plus, ya sebenarnya kamu plus banyak, katakanlah banyak uang, ya hidupmu bahagia, ya seakan-akan gak ada persoalan kan. Begitu ditimpa musibah, seolah-olah itu minus kan begitu, kurang uang kan, itu masalah banyak, utang banyak kan gitu kan. Nah di antara plus minus itu ada apa? Kan nol, ada kosong. Bukankah ketika kita dari posisi plus ke minus, kita harus menyikapi dengan nol, kosong. Jadi ketika kita mampu kesadaran itu di titik nol, ya di titik nol itu kan gak ada persoalan kan gitu kan. Itu saja, simple sebenarnya hidup ini kan. Maka wajar kan di salah satu firman-Nya ya Allah menyatakan ya hidup ini kan tempatnya sendal gurau, ya namanya tempat sendal dan gurau, ya sudah. Jadi apa yang harus dikhawatirkan, karena memang seperti itu hidup ya, tiba happy saja begitu kan. Nah jadi itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan para sahabat bisa sama-sama belajar untuk kembali ke titik nol sebagai dasar kita mengenal diri kita sejati ya, untuk menuju kesadaran sejati kita, sehingga kita bisa mengenal diri kita yang sebenarnya dan tentunya mengenal siapa Tuhan kita. Karena hati-hati ketika kita nanti kembali, kita tidak kenal siapa Tuhan kita dan kita tidak tahu siapa yang kita abdi ataupun siapa yang kita sembah. Bahaya itu. Karena selama ini ketika kita takbir Allahu Akbar ya, kita sebagai muslim khususnya ya yang mengangkat takbir di sholat kita bahkan 5 kali sehari yang wajib ya, takbir saja sudah berapa kali itu kita ucapkan, berkali-kali kan. Jangan-jangan yang kita takbirkan tadi masalah ya kan, yang kita takbirkan amarah, yang kita takbirkan kekecewaan, yang kita takbirkan keluhan, yang kita takbirkan utang, yang kita takbirkan beban ya, yang kita takbirkan melihat kesalahan orang gitu kan. Bukankah sama dengan yang kita takbirkan ego kita? Hati-hati ya, hati-hati ya. Karena ini bisa bahaya, kita bisa tidak tahu jalan kembali nanti, kita bisa tidak tahu jalan pulang. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.